Cantik banget cewek itu. Lucky tidak sadar kata itu terucap dari mulutnya. Mending jangan sama dia deh Ki, cari yang lain. Aneh gitu anaknya gak punya temen. Gue curiga dia agak budek deh. Makanya gak punya temen kan? Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon. Dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut. Atau kamu bisa langsung aja subscribe ke channel YouTube Suara Telepon ini. Dan teman-teman, terima kasih buat kamu yang masih mengikuti 30 hari bercerita. Di episode keempat ini aku ingin membacakan sebuah cerita dengan judul Aku Tahu. Cerita yang ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aku tahu. Lucky, mahasiswa biasa saja yang tidak terlalu pintar. Dia kuliah di salah satu perguruan tinggi Jogja, dan seperti namanya, Lucky adalah salah satu orang yang paling beruntung. Dia diberikan paras yang rupawan, badan yang tegap, kemapanan, dan banyak dikelilingi oleh perempuan. Hari ini di lobi kampusnya, Lucky duduk di tengah kerumunan teman-temannya. Di tengah obrolan, tiba-tiba wajah Lucky terlihat sangat serius dan fokus menatap ke salah satu arah sudut kampus. Di sebuah taman dengan meja yang terbuat dari batu dan dihiasi pohon-pohon rindang, ada satu pemandangan yang membuat mata Lucky tidak bisa berkedip. Cantik banget cewek itu. Lucky tidak sadar kata itu terucap dari mulutnya. Siapa sih yang cantik? Siapa? Jawab Reni yang sedang duduk di sebelahnya sambil mencari ke sudut mana Lucky memandang. Itu loh Ren. Lucky menunjuk ke salah satu arah perempuan yang sedang duduk sendirian dan terlihat sedang sibuk menggambar. Ersya, jawab Reni yang ternyata kenal dengan sosok perempuan itu. Lo kenal dia? Kenalin gue dong Ren. Lucky memelas kepada Reni untuk membantunya berkenalan dengan Ersya. Tapi Reni menolak. Mending jangan sama dia deh Ki, cari yang lain. Aneh gitu anaknya gak punya temen, jawab Reni sambil berkata lirih. Dalam hati Lucky bertanya-tanya, rasa penasarannya semakin tinggi. Dan Lucky akhirnya memutuskan untuk mendekati Ersya dengan caranya sendiri. Dia berjalan perlahan mendekati Ersya dengan niat mengajaknya berkenalan. Semakin dekat Lucky berjalan, semakin terlihat paras cantik wajah Ersya. Seorang perempuan yang terlihat sangat lugu, menggunakan hijab dan kacamata bulat yang menghiasi wajah putih mungilnya. Tidak terlalu tinggi, tapi justru itu yang membuatnya menarik. Hai, Lucky mengajak Ersya berbicara. Ersya tidak bergeming dan dia masih tetap fokus kepada apa yang sedang dikerjakannya, yaitu menggambar. Mungkin sedang tidak ingin diganggu. Dalam hati Lucky berbicara. Melihat Ersya yang sedang sibuk, Lucky akhirnya pergi dan mengurungkan niatnya untuk mengajak Ersya berkenalan. Semakin hari, rasa penasaran Lucky semakin muncul. Lucky selalu menanyakan Ersya kepada teman-teman yang ia kenal. Dan hampir semua orang bilang jangan mendekati Ersya. Si Ersya emang aneh Ki. Lo tahu gak sih kemarin dia jatuh dari tangga? Lucu banget. Padahal udah banyak orang yang teriak-teriak, woi awas tangga awas. Tapi dia tetap jalan aja. Gue curiga dia agak budek deh. Makanya gak punya temen kan? Jawab salah satu temannya yang menceritakan kebodohan Ersya kepada Lucky. Mendengar perkataan temannya, dalam hati Lucky mengiyakan. Karena beberapa kali ia melihat Ersya tidak bergeming ketika ada benda jatuh atau hal-hal lain yang menyebabkan suara yang keras. Di saat orang lain di sekitarnya kaget, Ersya hanya diam dan fokus kepada apa yang ia gambar di kertas A3 yang selalu ia bawa. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Mungkin karena itu ya, waktu dulu gue sapa tapi dia diem aja, tanya Lucky di dalam hatinya sendiri. Entah apa yang merasuki pikiran Lucky. Di saat ia bisa mendapatkan banyak hati wanita lain, ia justru memilih perempuan misterius yang baru ia selidiki. Setiap malam, Lucky selalu terbayang wajah Ersya dan itu membuatnya tidak tenang.
Meskipun banyak teman melarang dan menceritakan keburukan yang Ersya punya, tapi di dalam hati ia memiliki kesimpulannya sendiri. Hari itu akhirnya datang. Lucky mencoba memberanikan diri untuk mendekati Ersya yang sedang duduk sendirian di Taman Batu, tempat ia melihatnya pertama kali. Tidak ada yang berbeda dari Ersya, masih saja dengan kertas A3 dan rutinitas yang tidak pernah berubah, yaitu menggambar. "Hai Ersya," Lucky mencoba menyapa Ersya. Ersya masih tidak bergeming, ia tetap fokus kepada kertas A3 dan gambarannya. Lucky memberanikan diri duduk di depan Ersya. Ia mengambil paksa kertas dan spidol yang sedang Ersya gunakan untuk menggambar. Lucky mulai menulis sesuatu. Sembari Lucky menulis, Ersya hanya memperhatikan Lucky dengan wajah yang begitu polos. "Hai Ersya," Lucky mengulang sapaannya tadi dengan nada yang lebih keras. Ersya menjawab sapaan Lucky dengan senyuman. Meskipun tanpa suara, tanpa harus menjelaskan apa-apa, Lucky tahu senyum itu adalah senyum yang paling tulus yang pernah ia dapatkan dari seorang perempuan. "Kamu lagi ngapain?" tanya Lucky lagi. Ersya terdiam. Perlahan-lahan ia mulai menggerakkan tangannya. Dengan bibir yang kaku dan kesulitan berbicara, Ersya mencoba untuk menjelaskan dalam bahasa isyarat. Yang artinya, "Hai, maaf, aku tidak bisa mendengarmu. Aku tuli dan bisu. Aku hanya bisa berkomunikasi dengan kertas dan spidol itu." Ersya menunjuk ke arah kertas dan spidol yang direbut paksa oleh Lucky. "Terima kasih sudah menghampiriku. Selama ini aku tidak pernah punya teman. Lalu kenapa kamu mau duduk denganku? Ada yang bisa aku bantu?" tanya Ersya kepada Lucky masih menggunakan bahasa isyarat. Melihat Ersya membalas sapaan Lucky dengan bahasa isyarat, rasa penasaran Lucky terjawab. Dan ternyata benar kesimpulan yang ditarik oleh Lucky. Perlahan, Lucky mulai membuka kertas yang sudah ia tulis tadi. Sebuah kertas dengan beberapa tulisan di dalamnya.